Jika suatu saat nanti waktu bertanya pada kita tentang babak ini, apa yang akan kita ceritakan? Akankah kita bercerita tentang program yang berhasil atau tentang laporan yang rampung? Kurasa tidak. Aku harap kita akan bercerita tentang ini. Ingatkah kau malam-malam pertama kita di sebuah rumah sederhana di sudut KPR 2 yang kita sebut posko? Saat suara rintik hujan di luar terdengar lebih ramai dari obrolan kita. Saat kita masih sekumpulan nama yang mencoba menghafal satu sama lain, bukan sebuah cerita utuh. Kita datang sebagai orang asing ke tanah tualang, dipersatukan oleh takdir dan sebuah tugas. Kita tidak tahu bahwa di dinding-dinding itu kita akan membangun lebih dari sekedar program. Kita akan membangun rumah. Rumah yang menjadi saksi bisu. Saksi dari aroma kopi dan mie instan di tengah malam. Saksi dari debat kecil soal giliran cuci piring. Saksi dari tawa yang pecah karena lelucon yang tak lagi lucu. Dan dari air mata yang tersembunyi saat rindu rumah datang menyapa. Di sanalah kita belajar bahwa keluarga tidak selalu tentang ikatan darah. Terkadang ia terbentuk dari nasi sebungkus yang dibagi rata, dari pengertian tanpa perlu kata-kata, dan dari kesabaran saat menghadapi kebiasaan satu sama lain. Dan rumah kita tak lagi berdinding. Pintunya terbuka, dan desa ini masuk, mengisi setiap ruang kosong di hati kita. Tangan kita mulai bergerak, hati kita mulai tergerak. Kita mengubah sampah menjadi pondasi, membangun paving block sambil belajar bahwa sesuatu yang dianggap tak berguna bisa menjadi pijakan yang kokoh. Dari barang bekas, kita ciptakan alat peraga. Mengubah matematika yang menakutkan menjadi permainan yang menyenangkan. Di hadapan layar-layar kecil, kita melihat imajinasi anak-anak tualang menyala lewat desain. Di ruang-ruang kelas yang riuh, kita bisikan kata-kata keberanian tentang melawan perundungan, menjauhi bahaya narkoba, dan berani berbicara di depan. Kita melihat mata-mata kecil itu mulai berani menatap ke depan, mengerti bahwa suara mereka berharga. Di pelataran masjid, gema doa kita menyatu dengan warga. Di teras-teras rumah, kita berbagi cerita dengan para ibu tentang harapan yang tumbuh bersama gizi seimbang, tentang dagu sibu, tentang kekuatan seorang ibu yang tak terbatas. Dan di hari-hari tertentu, seluruh energi kita tumpah ruah dalam irama senam yang menyatukan tawa pagi. Hingga puncaknya di bawah bendera merah putih. Hari itu, di lapangan desa, tak ada lagi mahasiswa atau warga. Yang ada hanya kita, berteriak, berjuang, dan tertawa merayakan kemerdekaan. Momen itulah pengabdian yang paling nyata. Teringat seru suaramu menepis keraguan, namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan bersaut dan
sisa hariku. Pagi berganti waktu memelukmu. Kita akan tua dan kehilangan pegangan. Lihat senyummu memberikan kekuatan. Sisa nafasku, cinta tak guna waktu menjagamu. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain ngantri mandi selama 1 jam. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau ketua itu rangkap semua jabatan. Kalau nggak KKN, energiku nggak akan habis karena ketemu orang setiap hari. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain jauh dari orang tua. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain mikir masak apa tiap hari. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau Riau sepanas ini. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau ngurus kucing itu seribet itu. Kalau nggak KKN, nggak akan ngerasakan LDR. Kalau nggak KKN, saya nggak akan tahu kalau harus make up setiap hari. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain gimana dikejar sama bocil tiap hari. Kalau nggak KKN, mungkin kita nggak akan pernah saling mengenal dan sedekat ini sama kalian. Lalu, tanpa kita sadari, waktu mulai berlari. Seolah ia cemburu pada setiap detik kebersamaan kita. Kalimat seperti, ini hari terakhir kita, mulai terdengar. Ini senja terakhir kita di sini. Malam terakhir itu, udara terasa lebih berat. Kita duduk bersama, lebih banyak diam daripada bicara. Bukan karena tak ada yang ingin dikatakan, tapi karena terlalu banyak yang ingin disimpan. Tawa kita terdengar berbeda, ada nada perpisahan di dalamnya. Kita mencoba mengabdikan segalanya dalam ingatan. Takut ada satu di telepon yang terlupa. Dan di simpang jalan Perawang itu, saat lambaian tangan semakin mengecil dan menghilang, kita tidak hanya meninggalkan sebuah desa. Kita meninggalkan sebagian dari diri kita di sana. Bagian diri yang telah tumbuh, yang telah belajar tentang arti memberi dan arti menerima. Keheningan di dalam bus, dalam perjalanan pulang, adalah keheningan yang paling bising. Lihatlah kita sekarang, berbeda, terikat oleh sebuah babak yang tak akan pernah benar-benar usai. Tualang bukan lagi sekedar titik di peta. Ia adalah detak di dalam dada. Mungkin kita akan lupa detail laporannya. Mungkin kita akan lupa tanggal pastinya. Tapi kita tidak akan pernah lupa rasanya. Rasa menemukan keluarga di tempat yang paling asing dan rasa menemukan diri kita sendiri saat kita sibuk mengabdi di tanah Tuhan. Ini bukan sekedar cerita KKN. Ini
bercerita